Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Nurwiansyah, NPM 19133200098. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konstitusi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian konstitusi. Konstitusi atau sama dengan Undang-Undang Dasar yang disingkat UUD dalam negara merupakan sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, tetapi melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Di dalam kasus bentukan negara ini, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Jenis-jenis organisasi yang menggunakan konsep konstitusi. Yang pertama yaitu organisasi pemerintahan atau transnasional, nasional atau regional. Yang kedua yaitu organisasi sukarela. Yang ketiga persatuan dagang. Yang keempat partai politik. Yang kelima perdagangan beras dan rempah-rempah. Pengertian konstitusi sunting. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun, dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis atau formal. Menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik, konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi maupun alokasi. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama yang menurut K.C. Weir. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang kedua menurut Herman Hiller. Konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 subpengertian. Yang pertama, konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. Yang kedua, konstitusi sebagai bentuk negara. Yang ketiga, konstitusi sebagai faktor integrasi. Yang keempat, konstitusi sebagai sistem tertutup dan norma hukum yang tertinggi di dalam negara. Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi dua pengertian, yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa, dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil. Konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan. Konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya. Tujuan konstitusi: membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Hal ini dimaksudkan apabila tanpa membatasi kekuasaan penguasa, dikhawatirkan konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Nama saya Milenia Santi Puspautami, NPM 191332000096. Materi berikutnya yaitu nilai konstitusi. Nilai konstitusi yaitu yang pertama, nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat, dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
Berikutnya, nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja dalam memobilisasi kekuasaan. Penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Berikutnya yaitu jenis-jenis konstitusi. Menurut C.V. Strong, konstitusi terdiri dari yang pertama, konstitusi adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perkehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau konvensi adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat-syarat konvensi adalah yang pertama, diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan yang ketiga, memperhatikan pelaksanaan UUD 1945. Secara teoretis, konstitusi dibedakan menjadi yang pertama, konstitusi politik adalah berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antar lembaga negara. Yang kedua, konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu. Berdasarkan sifat dari konstitusi, yaitu yang pertama fleksibel atau luas apabila konstitusi atau undang-undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan. Dan yang kedua, rigid atau kaku apabila konstitusi atau undang-undang dasar sulit untuk diubah. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Reza Juliarto, NPM 19133/2095, akan melanjutkan penyampaian tentang konstitusi. Unsur-unsur konstitusi. Menurut Sri Sumarti, konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu A. Jaminan HAM dan warga negara, B. Susunan kenegaraan bersifat fundamental, C. Pembagian pembatasan tugas kenegaraan. Menurut Mariam Buyarjo, konstitusi bermuat tentang A. Organisasi kenegaraan, HAM, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum, dan cara perubahan konstitusi. Dan menurut Kurnianto Sutopawiro, konstitusi berisi tentang 1. Pernyataan ideologis dan pembagian negara, jaminan hak, perubahan konstitusi, dan larangan perubahan konstitusi. Parlemen konstitusi terbentuk atas undang-undang, yaitu A. Suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat. B. Melindungi asas demokrasi. C. Menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. D. Melaksanakan dasar negara. E. Menentukan suatu hukum yang bersifat adil. F. Kedudukan konstitusi. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi atau undang-undang dasar yaitu 1. Dengan adanya UUD, baik penguasa dapat mengetahui aturan atau ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan. 2. Sebagai hukum dasar. 3. Sebagai hukum yang tertinggi. Perubahan konstitusi atau undang-undang dasar yaitu secara revolusi pemerintah baru terbentuk sebagai hasil revolusi yang kadang-kadang membuat suatu undang-undang dasar yang kemudian mendapat persetujuan dari para wakil rakyat.
secara evolusi UUD atau konstitusi berubah secara berangsur-angsur yang dapat menimbulkan suatu undang-undang dasar yang baru. Otomatis undang-undang dasar yang lama tidak berlaku lagi. Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi, yaitu keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi tampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara. Keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. UUD memiliki sifat mengikat. Oleh karenanya itu, makin elastik sifatnya, aturan itu makin baik. Pada dasarnya, konstitusi menyebut secara suatu pemerintahan diselenggarakan. Konstitusi sebagai pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Keberadaan konstitusi sebagai dasar bagi berlangsungnya sebuah negara tidak dapat sederhana, karena konstitusi itu menyelenggarakan sistem di Indonesia. Pada periode saat ini, UUD 1095 sesudah amandemen pengaturan pembagian kekuasaan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Badan legislatif, terdapat DPR dan DPD yang bertugas membentuk undang-undang. 2. Badan eksekutif, terdapat presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat yang bertugas melaksanakan undang-undang. 3. Badan yudikatif, terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial di bidang pengawasan keuangan. Ada BPK yang bertugas pengawasan pelaksanaan undang-undang, memeriksa dan mengadilinya. Konstitusi sebagai pembatasan kekuasaan. Konstitusi sebagai ada jaminan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Ketentuan mengenai hak-hak manusia, jaminan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar, sebagaimana telah ditetapkan dengan UUD 1998 pada pasal 28 yang menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagaimana syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap setara dengan kita, harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju, yaitu dengan menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang. Ya, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang sudah disampaikan oleh Reizal. Dalam prakteknya, hak dan kewajiban seringkali bertentangan atau tidak seimbang. Sebagai contoh, warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat penghidupan yang layak. Namun, masih banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani hidupnya. Hal ini terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak yang mendahulukan hak atas dirinya daripada kewajiban dirinya dalam melayani warga negara. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, seorang warga negara harus mengetahui hak dan kewajibannya. Begitupun pemerintah atau pejabat harus mengetahui hak dan kewajibannya. Dan setiap orang seharusnya sadar pada dirinya bahwa menjalankan kewajiban harus didahulukan sebelum menuntut hak atas dirinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.